Terus yang paling kita patut bersyukur, yang pertama adalah mensyukuri iman Islam yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, mensyukuri panjang umur atau umur kita. Yang ketiga, mensyukuri kesehatan. Yang keempat, mensyukuri jabatan yang telah kita punya. Ini termasuk jabatan-jabatan yang ada di sini. Ya. Kok kenapa urutan yang pertama adalah keimanan? Betul. Selamatnya seseorang hamba, selamatnya ini dari keimanannya. Keimanan bisa menyelamatkan dari dunia sampai akhirat. Mohon maaf, orang dari awalnya ini beriman kepada Allah, pertengahan umur beriman kepada Allah, tetapi akhirnya naudzubillah min dzalik tidak beriman kepada Allah, termasuk orang yang rugi. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diterangkan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka adalah, mohon maaf, amal-amalnya akan dihapus oleh Allah semuanya. Ini yang pertama, iman, pertengahan umur iman, tetapi ketika matinya su'ul khotimah, yaitu tidak beriman kepada Allah. Semua amal perbuatan yang baik akan dihapus oleh Allah semuanya, termasuk di dalamnya pahala mengaji hilang, pahala sholat hilang, pahala puasa Ramadan hilang, pahala apapun yang dikerjakan, semua kebaikan akan hilang, musnah. Tetapi yang menyertainya ini hanya kekafiran dan amal perbuatan yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kita pertahankan keimanan kita kepada Allah. Apa? Sebab salah satu ulama terkenal yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menerangkan, kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 119, Al-Imam Ghazali berkomentar tentang iman. Innal imana yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Iman sesungguhnya, iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Kalau iman seseorang itu naik, ibadahnya ikut naik. Ibadahnya selalu ingin terus menerus. Sholat nggak mau ketinggalan, ngaji nggak mau ketinggalan, terus dan lain sebagainya. Terus ketika iman seseorang itu sedang turun, sholat malas, ngaji malas, puasa malas, maksiat tetap maksiat. Wah, senang teman. Karena apa? Iman seseorang itu sedang turun. Bagaimanakah cara untuk menstabilkan iman? Salah satunya adalah mengaji, Pak. Ini mengaji penting. Karena mengaji ini di dalamnya adalah memperingatkan yang belum benar supaya benar, yang belum bisa supaya bisa, yang sedang lupa diingatkan. Ini manfaat daripada ngaji. Oleh sebab itu mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma ya rabbal alamin. Tetapi iman kita jangan sekali-kali ternodai dengan tradisi Jawa. Karena tradisi Jawa ada kalanya benturan dengan ajaran Islam, ada kalanya tidak benturan dengan ajaran Islam. Kalau tradisi Jawa yang benturan dengan ajaran Islam, kita buang. Tetapi tradisi Jawa yang tidak benturan dengan agama Islam, kita lanjutkan, tidak jadi soal. Salah satunya yang berbenturan dengan ajaran Islam adalah tradisi Jawa yang mengakui adanya hari-hari yang tidak baik. Contoh, hari naas, ya, terus berpegang pada yang namanya nujus. Ya, Selami ngerti Pak ya, nujus. Anamaning anak lahir pertama hari Minggu. Ini ngapunten hari-hari yang dicela oleh mereka, padahal nggak boleh semacam itu. Contoh yang pertama, Pak, ngapunten, ini yang pertama. Ini yang namanya naas. Hari naas adalah hari kematian kedua orang tua, Pak.
Ini tradisi Jawa masih kental kadang-kadang. Tapi alhamdulillah di Kumayu desa saya ini sudah ada, nggak ada. Tapi nggak tahu ini di Kapok barengan Pak Halim ini nggak tahu. Ya. Kalau hari meninggalnya kedua orang tua, kemudian anak-anaknya ini nggak boleh pergi jauh-jauh kemana-mana, nggak boleh. Cara menjawab apa yang ngono? Bocah aja lunga dina Sabtu, sebab dina Sabtu ninggalin mamane. Engko yen lunga-lunga dina Sabtu biasanya nang ndi anak bayi pirang-pirang. Yen termasuk pada saat itu hari Sabtu ono penting nemen lunga mangkat lunga. Barang mangkat lunga mohon maaf. Lah itu benar karena sudah diyakini. Lah yang disalahkan harinya orang tuanya yang sudah meninggal. Wong tua jebulane malah nyong lunga gawe gawe cilakane nyong. Wong sing wis mati kadang-kadang disalahkan, harinya juga disalahkan. Ini gak benar Pak, gak benar. Mohon maaf ini gak benar. Ya, hari naas ini benturan dengan ajaran Islam. Hilangkan. Kalau saya mohon maaf pergi kemana-mana gak hitung hari Pak, gak hitung hari sih kayaknya cocok nah akhirnya dia makan. Ya ora ya orang. Buat terus niku. Orang tak hitungnya kok tidak ada apa. Makanya orang tua saya ini sudah meninggal semua Pak, Bu, Ibu. Ya, meninggal bapak saya hari Minggu, ibu hari Jumat. Wes mutina Jumat, mutina Minggu, nos mana? Ternyata alhamdulillah selamat karena keselamatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika mau berjalan kemana-mana, perjalanan jauh, kita berdoa kepada Allah, minta dilindungi, minta dijaga oleh Allah. Sudah aman. Ya. Terus yang kedua, ada orang Jawa yang meyakini hari nujus itu gini Pak, ini hitungan Jawa. Calon besan dengan calon besan harinya sama. Ini kalau hitungan Jawa ini nggak boleh. Walaupun anak-anaknya ini sudah saling cinta mencinta. Kadang-kadang mohon maaf anak ngomong ini cinta mati potong purwan. Ini cinta mati kayak ini rayuan nggak jelas ini. Cinta sampai mati, ini nggak benar ya. Cinta mati kadang-kadang satunya meninggal duluan, yang satunya nggak mau dikubur. Ya, kemudian langsung kana. Ini salah satunya seperti ini. Nah, kalau tradisi Jawa ini mohon maaf, calon besan dengan calon besan harinya sama, walaupun anak-anaknya sudah saling menyinta, ini nggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, salah satu besan akan meninggal dunia. Coba bayangkan. Ini sudah melampaui takdir Allah. Ini nggak boleh semacam itu. Mohon maaf, kalau ini nerjang dewek. Bapak saya hari Minggu, mertua saya hari Minggu, was nikah, nggak apa-apa. Allah ini yang mau mencabut ruh dan tidaknya Allah lewat malaikat Israil alaihi salam. Jadi jangan sampai diyakini hal-hal yang semacam itu. Ada lagi tradisi Jawa, anak pertama lahir hari Minggu. Dulu disia-sia Pak Gatot. Waduh, payah. Anak pertama kalau lahir di Minggu, kita bisa bahaya bisa mampeti rezeki. Jadi mampeti rezeki. Setelah itu anaknya kemudian dirawat oleh mbahnya. Bapak dan ibunya nggak mau merawat. Ini juga salah besar. Karena lahir di hari apapun Allah yang menentukan kecuali sesar. Kalau sesar yang menentukan pertama ini adalah kedua orang tuanya, tetapi Allah juga yang menentukan. Jangan sekali-kali menentukan ini hanya kedua orang tuanya. Oh, salah besar. Secara ilmu tauhid nggak masuk. Kalau Allah tidak menghendaki sesar ini terjadi, ya nggak mungkin bisa terjadi. Kok kenapa sesar ini bisa dilaksanakan? Allah menghendaki. Itu. Saya kira kepenak Pak, duitnya ke sesar bayi sampai lahir pas yang ditentukan dari waktu tua. Sekarang banyak seperti itu. Tetapi kalau zaman dulu tidak Pak Bu. Kalau zaman dulu sah-sah normal saja. Lalu ketika usia janin sudah 9 bulan, silahkan mau lahir hari apa, jam berapa, silahkan. Tetapi ketika hari Minggu kita kadang-kadang dipoyoki, na'udzubillahi min dzalik, boleh semacam itu. Lahir hari apapun, silahkan. Kita pasrahkan kepada Allah. Ini namanya keimanan yang selamat. Tidak ternodai bintik-bintik kebudayaan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Kita jaga iman supaya dari dunia sampai akhirat selamat. Ya, selamat. Caranya bagaimana? Yang kira-kiranya berseberangan dengan ajaran agama kita tinggalkan.
aman, insya Allah aman. Itu. Yang kedua, kita mensyukuri umur kita, ya, baik umur itu umur yang pendek, umur yang sedang-sedang saja, atau umur yang panjang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Rasul bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Mari kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Abi Bakrah. Abi Bakrah ini seorang lelaki, ya, bukan perempuan. Bakrah ini seorang lelaki. Nah, derajat hadisnya sahih. Tercantum salah satu kitab, namanya kitab Jami'us Shahih. Kitab Jami'us Shahih karangannya Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Wis pokoknya komplit, derajatnya sahih. Dan jangan sekali-kali ngende waktu. Kadang-kadang ada orang mengatakan nyongta sholate mengkok yang umure wis tua. Ternyata setelah mengucapkan seperti itu, baginya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan berani berkata nyota isim nomikian kok sholatnya wis tua. Nyotanya umuran jauh tua. Barangkas ngomong kayak kowe meninggal dunia, siapa tahu? Ya, karena meninggal dunia rahasia Allah. Dalam surat Luqman diterangkan bahwa tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Diketahui akan mati di bumi mana. Langkah sih bisa ngerti. Oleh sebab itu kita persiapkan. Apa persiapannya mati? Ibadah kepada Allah. Di antaranya adalah pengajian semacam ini, Pak Bu. Kita niatkan ibadah kepada Allah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ringkas saja. Yang terakhir mengenai syukuran adalah mensyukuri jabatan yang telah kita yang kita miliki. Mohon maaf, ini jabatan juga perlu amanat dari orang banyak, juga termasuk jabatan Ustadz saya juga amanat dari orang banyak. Kalau menyia-nyiakan jabatan, mohon maaf, orang yang rugi nanti di akhirat. Jabatan ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan dengan baik. Lah contoh, mohon maaf, karyawatinya ada, Pak? Karyawatinya ada, Pak? Ada ya? Karyawati saya berpesan ini, yang namanya korupsi ini bukan harta saja, tetapi waktu juga ada yang namanya korupsi. Yang seharusnya berangkat jam 8 atau jam 7 kurang dari lebih daripada itu, berarti korupsi waktu. Nah, korupsi waktu itu akan ditanyakan nanti di akhirat. Terus korupsi waktu lagi, ketika tidak ada mandor, kemudian kerjanya sekarang PDW, tapi ketika ada mandornya baru sergap, ini juga bahaya, Nanti akhirnya akan ditanyakan oleh malaikat yang diperintah oleh Allah. Ketika kalian jadi, ini salah satu nanti di akhiratnya ditanyakan oleh malaikat. Ketika kalian kerja di sini di kantor PT Barata cabang Kabupaten Tegal, kemudian waktu yang dikorupsi hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian, ada catatannya semuanya. Nanti catatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu yang paling aman kita kerjakan peraturan-peraturan yang ada di sini. Aman, insya Allah aman. Omen oli rezekine berkah, Allahumma bisa nafakoi anak istri dipangan katoni lobro temen, karena apa? Rezekinya halal. Nah itu. Dan insya Allah yang namanya rezeki ini bukan datangnya dari mana-mana, tetapi yang paling utama datangnya dari Allah. Sababe ini dari sini, dari yang lain, itu sababnya saja. Tapi aslinya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma. Dan insya Allah kita akan mengantongi beberapa macam pahala. Ini pengajian ini loh.
bener, nggak akan sia-sia. Yang pertama apa? Pahala niat. Wah, sejak semalam saya akan niat ini mau mengaji. Ya di sini. Ini niatnya sudah dicatat oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Derajat hadisnya sahih. Innallaha katabal hasanati was sayyiati. Summa bayyana fi kitabihi faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah mencatat amal-amal kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menerangkan, menjelaskan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang berniat baik kemudian tidak melakukannya, niat tapi tidak melakukan karena ada uzur, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat baginya satu pahala yang sempurna. Ini bagi orang-orang yang niat baik ternyata tidak melakukannya. Tetapi dengan satu catatan, benar-benar sudah niat bulat, kok nggak masuknya, nggak berangkatnya ngaji. Ini ada salah satu uzur. Contoh, bapak sedang sakit, padahal sudah niat mengaji, nggak jadi ngaji. Anaknya sedang sakit, sudah niat ngaji, nggak berangkat ngaji. Ada tamu jauh yang seharusnya sudah berangkat ngaji, ternyata tamunya lama nggak berangkat ngaji. Ini ngapunten, niat yang baik sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allahumma. Ini satu pahala sudah kita kantongi. Pahala yang kedua adalah datang dari tempat panjenengan masing-masing. Ini tempatnya dari sini, atau dari rumah masing-masing. Mana rumahnya yang paling jauh, pahalanya yang paling banyak. Mana rumahnya yang paling dekat, pahalanya juga sedikit. Tergantung yang kita lakukan. Apa dalilnya? Tadi sudah dilantunkan oleh kore kita Umar, Ustaz Muammar. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Surat apa Ustaz? Al-An'am. Surat Al-An'am ini diterangkan begini, barang siapa yang datang dengan kebaikan maka baginya 10 pahala. 10 pahala, 10 kali lipat pekerjaannya, berarti 10 pahala. Terus 10 kali panjenengan ini sudah mengantongi 10 pahala. Allahumma. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa yusaffihu inda salam. Ada tata cara bersalaman yang bisa menjadikan pahala, yang bisa menjadikan rontoknya dosa keduanya. Salah satu. Ini yang salaman yang benar. Ketika bersalaman sambil mengucapkan uluk salam, cek assalamualaikum. Ini level paling atas Pak, pahalanya level. Contohnya kayak Pak, contohnya ngerti Pak, contoh ya, mencontoh Pak. Nah, ngapunten Pak atau di, ngapunten, niki gak contoh Pak Halim. Ketika cek salaman, assalamualaikum. Ini yang paling pahalanya, yang paling banyak. Ada lagi, ketika salam cuma salam dulu, assalamualaikum, baru salaman. Wonten model itu wonten anak. Terus yang ketiga, level yang ketiga, cuma salaman saja, sudah rampung. Yang keempat benar, setelah salaman cipiki berlaku bagi perempuan dan perempuan, lelaki dan lelaki, kecuali mahram. Sudah Pak duduk, mohon maaf kita pengatik. Esinomikian akan orang kuat ngadep. Kayak wong kakok, kalau wong kebayanya berat lah. Jadi berat maning. Ini dari Palu Asri. Saya sering ngisi di masjidnya ini dari Palu Asri. Jadi inilah ketika kita bersalaman ini yang paling terbaik itu. Tolong yang ketiga ini salaman, cek saya bisa salaman, tidak mengucapkan salam. Oh nggak apa-apa.
Tapi ada salaman yang tidak dianjurkan oleh agama, bahkan bisa menjadikan dosa. Salaman tapi bikin dosa. Yang pertama apa salaman? Perempuan dan lelaki yang bukan mahram. Mulane tangane aja selonang ditambah selonong, arane selonang, selonong. Wadon karo lanang, perempuan dan lelaki yang bukan mahram, walaupun teman akrab, ini kalau cek salaman, ini sudah tidak bisa menghapus dosa, bahkan bisa menambah dosa. Ini di karyawan sini kayak apa orang kira? Kayak apa nggak ngomong? Kayak apa orang kira-kira? Iya ngomong, kok tak jelas nah. Punya merok, kalau mikir bewar rum dari orang merok. Melani kita jelas nah, main selamat toh, ya. Main selamat. Asli perempuan dengan lelaki yang bukan mahram ketika bersalaman, bersentuhan kulit, ini sudah menjadikan dosa, bukan melebur dosa, tidak. Terus anak mani Pak, waktu salaman, karena ngomong kutik. Anak ya Pak ya, salaman tapi ngerok iya Pak, contoh mani Pak. Nah, tenang Pak. Penjenengan pahala nak nggak contoh Pak tenang. Wong salaman sih orang bener ngomong, terus kutik kayak gini, tengah-tengah kutik ngomong, dia model kayak gini, kenapa apa dah? Ini wong kayak apa? Aduh, salah gue yang kayak gue. Dan terima kasih Pak. Benyamin midotok orang namanya orang yakin. Wong tua kakak ngadek temen. Dan seperti itu. Ada kalanya lagi ya, ketika bersalaman nggak bener, ini salamannya nggak bener. Ya memang saya yang pernah terjadi. Bocah pertama dulunya ngaji sama saya, ketika sudah besar lupa Pak. Kok kenapa? Berangkat ke Jakarta kan? Biasanya kan model-model desa yang ibadah kan silaturahim ibu nggih. Silaturahim mo. Mari Pak Ustaz Pak Kiai. Silaturahim kali kula, gue nek turun tok jakete di kan kaya kiye. Padahal gemene murid nyong. Barangnya selama orang Pak Ustaz, kan entah kok, kan ini kayak apa? No. Oh iya ya, salaman karo Pak Ustaz kelalen. Ya kudu karo Pak Ustaz kok karo yang lainnya kayak kue. Tuh kita tinggal jakete. Karena kan dibuka-buka ya, kalau itu rambut lah. Lah ini yang kadang-kadang salah ya Allah ya Rabbi. Ada lagi ini cerita ya nyata. Saya kan sering ngisi pengajian di kantor-kantor Bu, termasuk pengajian di rumah dinas bupati setiap malam Selasa. Ini kan secara langsung kan. Pokok di situ Pak Bupati Kindu Susmono itu menghadirkan 8 kiai untuk jadi narasumber di situ. Banyak sekali ini jamaahnya, dan saya di dalamnya termasuk. Lah di sana mohon maaf, ini diajarkan bagaimana etika bersalaman. Belani dari Kota Madia sudah banyak yang ngaji ke kabupaten Pak. Monggo, ini informasi barangkali masuk saja lah, nggak pejabat pemerintah saja kok. Umum untuk umum, ya pejabat pemerintah sih banyak, tapi yang umum juga banyak. Itu pernah saya di kantor begini Pak. Pas kalau mau mengisi acara halal bihalal, saya duduk di sebelahnya, kemudian ada seorang perempuan di karyawan situ datang. Pak sana ngobrol-ngobrol Pak, ngobrol-ngobrol pas badanan sih ya, ngobrol-ngobrol teman. Uang ini teman dan kalian orang semprot kabel nanti ya, uang ini teman. Barang ketemu karo kancane salaman cek, kok langsung ngono. Jadi pipine disusun ngono ya, karo ngono arane Sidika, sedikit. Padahal kan sama orang lain, walaupun teman. Motor kayak PKB, barang giliran anjok nih nyong, bos ini nyong ora bijak kayak orang ngecer namanya yakin. Aduh, kan dia nyong ora bijak. Tapi yang aku bijak Pak ya orang ini, mana ya orang, ya udah banyak orang kayak orang musel nih kayak lah. Tapi ya tetap begini, barang pas giliran nyong, ya Allah Pak Ustaz, tengah punten nggih, ngapunten, nyong nang hati nyong ora bisa. Kayak kamu tuh mas, apa tuh? Gih. Tapi mikir nang hati dendel, tapi yang bijak ya tetap saya memberi contoh. Ini loh caranya. Itu orang menanya ngayal ya orang walaupun kayak tadi kayak melok namanya orang. Tapi yang anak koma lah. Ya itu. Ini yang tidak diajarkan oleh Islam, tapi kadang-kadang dilakukan oleh kita mayoritas Muslim di Indonesia. Sering Pak seperti itu ya, teman perempuan dan lelaki yang bukan mahram kemudian ketika salaman cipika-cipik hukumnya haram, tidak bisa menghapus dosa tetapi bisa menambah dosa.
Naudzubillah ini. Jangan sekali-kali kita lakukan. Temenan, sing wis ya wis, sing guru ya madhep maning. Jadi sudahlah. Lah ini supaya ini karena salaman keseharian kita loh, Pak Buge, keseharian kita. Temenan Pak, ya aja salaman yang sekiranya tidak pas. Terus kita mengaji pahala yang selanjutnya. Pertama pahala niat, yang kedua pahala datang dari rumah sampai ke sini, yang ketiga pahala bersalaman, yang keempat pahala duduk. Ini duduk, duduk kita ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Yasin ayat 12. Surat Yasin ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini mohon maaf Pak Kader, mohon maaf sedih mawon suaranya kulo rapi kayak Pak Ustadz Muhammad ya. Cece kita korio. Ya, suaranya apik-apik teman, apik lah. Saya punya teman ya, sama-sama Kori dulu ya Kori. Ini ceritanya ngotot Pak Ustadz Muhammad. Saya punya teman Kori. Ketika ngaji bareng-bareng sama saya tanya Ustadz, di sana suaranya ente kinclong teman primen deh. Yang takone keprimen apa rahasianya apa? Gurah sering. Terus yang kedua, minum kesehariannya putih. Keseharian putih. Goto putih cium nang bayi goto. Mendelike men apa ya, kesehariannya itu putih. Walaupun kadang-kadang ini minum kopi ya, minum teh ya kadang-kadang, tapi nggak keseharian. Yang mikir, oh iya pantesan suaranya kinclong. Terus makanannya jarang-jarang makan gorengan, walaupun bisa, tapi nggak terlalu nemen lah. Tujuannya supaya serak-seraknya ini, seraknya jangan terlalu serak. Kalau gorengan dimakan serak ya. Oh pantes suaranya kinclong. Baru kan kayak kulo tukang ceramah, makanya saya nakit dewek Pak. Apa baik jel temenan. Tumbus goreng jel, tempe goreng jel, tahu goreng jel, penggorengan terus goreng jel pamelon. Jadi apa baik? Jadinya akhirnya sebetulnya kita bisa diringokna. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal atau sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat amal-amal terdahulu. Wa atharuhum, dan bekas-bekas mereka. Apunten, ini sampainya ke tempat duduk kita. Kita duduk semacam ini Pak Bu, jadi saksi. Sudah dicatat oleh malaikat, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Allahumma. Ya, duduk kita ini sudah dicatat oleh malaikat, termasuk amal yang baik, dan akhirnya nanti menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngapunten lenggahe kula kali panjenengan iki lenggahe ini sudah dihitung ibadah, dinilai ibadah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung duduknya, semua tergantung duduknya. Kalau duduknya kebaikan, dalam hal kebaikan taklim, insya Allah pahala. Oleh sebab itu disunahkan apabila kita menjalankan sholat 5 waktu, kemudian diiringi dengan sholat sunnah, disunahkan pindah tempat. Contoh sholat qobliyah di sini, ba'diyah, qobliyah di sini, wajibnya di sana, terus ba'diyahnya di sini. Ini disunahkan Pak, bergeser dari tempat semula. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ini dicatat menjadikan saksi, di situ dicatat menjadikan saksi, di sini dicatat menjadikan saksi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunahkan. Termasuk di dalamnya kita mengaji. Duduknya panjenengan ngapunten, ini sudah dicatat oleh malaikat. Tetapi sebaliknya apabila duduknya duduk maksiat,
Loh, masih ada apa? Orang duduk ternyata karo pasang nomor. Ya, anak mani minung-minungan. Duduknya maksiat akan dicatat oleh Allah, menjadikan siksaan nanti di alam kubur. Di alam kubur gak selesai, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah dicatat. Kemudian yang keberapa? Yang keberapa, Bu? Yang berapa, Pak? 5. Nah, pahala mendengarkan baca Al-Quran. Ya, tadi suaranya Masya Allah Ustaz Muammar, wah saya saja ketika beliau membaca kemudian meresapi artinya merinding. Apakah saya introspeksi diri, apakah amal saya ini sudah diterima oleh Allah atau belum? Ini jadi pikiran. Sudah diterima oleh Allah ataukah belum? Karena yang menerima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan apa? Kita ikhlaskan niat. Membaca Al-Quran ketika mendengarkan, insya Allah pahalanya baik, pahalanya bagus. Tetapi kadang-kadang mohon maaf, di sini Al-Quran dibaca, kemudian mereka kada dewek. Ini kurang baik kemenangan. Pahala yang membaca ada nilainya sendiri, yang mendengarkan ada nilainya sendiri. Kok mikir ampun pelalen ya, pelalen. Kayak model kayak mana kan anak ya we? Anak? Oh, berarti pada bayar gemayu nih anak pada. Kayak bibitnya sing ngendi? Mayon, aduh, mayon manit siun nang gemayu bibit ora nang gemayu kabeh Pak Kadon. Ya ampun ya, wis ora apa-apa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ini perkenalan ya. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma. Dari saya cukup sekian. Barangkali banyak salah, mohon maaf. Doa siapa? Doanya siapa Pak? Langsung. Bilang apa Pak Hadi? Pak Hadi makan burungnya pulang-pulang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan dhakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma akhrijna ya Allah min dhulumatil wahmi wa akrimna ya Allah bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasil ahlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min husni rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa sur'atan ilhamil malaikatikal muqarrabin waj'alna ya Allah ilman nafi'a wa amalan maqbula waj'alna ya Allah minal ulama'il 'amilin bi haqqil yaqin wa 'ainil yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka barangkali dari saya banyak salah, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, demikian tadi mauidhah hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Misbahuddin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita sekalian. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng ini akan dilaksanakan oleh Bapak Manajer Cabang, yaitu Bapak Insinyur Gadot Setiadi, dan pemotongan tumpeng ini akan diberikan kepada karyawan yang paling muda pada saat ini, yaitu Mas Wahyu Tirta Nugroho ST. Kepada Mas Wahyu silakan maju, dan kepada Bapak Insinyur Gadot Setiadi kami persilakan untuk melaksanakan pemotongan tumpeng. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, setelah acara pemotongan tumpeng ini, acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian.
Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mengambil nasi dus di pintu masuk. Kami persilakan. يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور